Perkenalkan, kami calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Alor. Saya Ufranci Leobisa SPD, UPTD SMP Negeri Kaipera. Saya Yermias Karbui dari UPTD SMP Negeri Fami. Saya Mikael Yela dari SD Gemit 007 Kabola akan menampilkan praktik coaching supervisi akademik modul 2.3. Selamat menyaksikan. Ya, mari. Selamat siang, Bapak Mia. Selamat siang, Ibu Onci ya. Silakan duduk. Baik. Ya. Terima kasih. Baik, selamat siang. Selamat siang, Bapak. Terima kasih teman-teman. Hari ini kita akan melakukan kegiatan supervisi akademik. Ya. Pak Mias nanti berperan sebagai coach, Ibu Onci sebagai coach. Iya. Saya sebagai pengamat ya. Baik, Bapak. Silakan dilakukan kegiatan. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih, Bapak. Itu masuk lagi. Masuk lagi langsung. Langsung. Oke. Iya. Baik, selamat siang, Ya, Bapak Mia. selamat siang, Ibu Onci. Saya lihat sepertinya ada sesuatu. Ini siang-siang Ibu bisa datang di sini, pasti ada sesuatu. Nah, mungkin ada yang bisa saya bantu. Minta maaf, Bapak Mias. Ya. Saya jadinya mengganggu Bapak waktu. Tidak apa-apa ya. Jadi begini, Bapak, saya mau cerita saya masalah sedikit. Iya. Ada masalah yang saya hadapi dan saya berpikir Bapak Mias bisa membantu saya mencari solusi yang terbaik. Iya. Coba Ibu cerita dulu. Masalahnya seperti apa? Coba Ibu sedikit cerita. Baik, kalau begitu tujuan Ibu apa? Kira-kira lewat pertemuan ini apa yang Ibu harapkan? Ya, baik begini, Bapak Mias, saya mau dapat solusi dari satu masalah yang saya hadapi. Berharap bisa ada solusi. Iya. Begitu. Baik. Oke, baik. Tapi saya lihat Ibu kayak terburu-buru sekali. Ibu kayak Betul. sepertinya masalah yang Ibu hadapi ini ya terlihat dari Ibu punya kedatangan tadi itu. Ibu sepertinya terburu-buru dan ingin supaya cepat terletak. Coba Ibu tenang dulu, Ibu tenang. Ibu tarik nafas dulu dari hidung pelan-pelan. Coba Ibu buat 2-3 kali begitu. Iya. Ya. Sudah, Bapak. Terima kasih. Bagaimana Ibu perasaan Ibu sekarang? Saya merasa lebih rileks, lebih nyaman setelah saya melakukan apa yang Bapak Mias minta. Ya. Yang tadi Ibu lakukan tuh teknik stop. Oh, namanya teknik stop. Ya. Nah, Ibu bisa nanti praktek juga di kelas. Oh, bisa di kelas. Oke, baik. Terima kasih, Bapak Mias. Baik, kalau Ibu sudah mungkin merasa lebih tenang, coba Ibu cerita dulu. Aduh, jadi begini, Bapak Mias. Iya. Akhir-akhir ini nih ada saya pun beberapa siswa di kelas nih. Iya. Nah, saya kan siswa di kelas 20 orang. Iya. Dari 20 orang ini ada sekitar 3 sampai 7 orang itu yang Iya. akhir-akhir ini kalau saya kasih tugas pemalas kumpul tugas. Iya. Apalagi di kelas. Iya. Ya, tidak aktif. Jadi kadang saya jadi bingung, ini anak dong ini kenapa Iya. dikasih tugas tidak kumpul tugas. Saya merasa saya buntu. Iya. Masa saya merasa saya tidak sanggup lagi urus ini anak dong nih. Itu tuh yang saya datang di Bapak kok. Mungkin Bapak bisa bantu saya harus bagaimana Baik Ibu. Jadi kalau dalam pengamatan Ibu masalah ini terjadi di semua mata pelajaran atau hanya mata pelajaran Ibu saja? Ini ya kayaknya hanya di satu mata pelajaran saja yang ini anak dong tidak kumpul tugas. Begitu Bapak Mias. Nah, menurut Ibu itu kira-kira alasannya apa itu coba Ibu? Ini jadi begini, anak-anak tuh kalau saya di kelas itu kalau saya mengajar
mungkin tidak aktif begitu, Oh, pasif tidak saja. pasif. Ketika saya menjelaskan materi, saya memberikan kesempatan untuk bertanya, Iya. anak-anak itu pasif saja, Hmm. begitu. Nah, memang selama ini Ibu mengajar seperti apa? Jadi begini Mbak Mias, Ibu biasanya kalau masuk di kelas, saya biasanya bawa buku sumber, Iya. terus saya bagi ke anak-anak, saya kemudian saya menjelaskan materi ya, saya Iya. menjelaskan materi. Selanjutnya saya juga memberikan kesempatan kepada anak-anak untuk melakukan tanya jawab, Iya. begitu. Nah, lalu respon anak-anak ketika Ibu melakukan hal seperti itu, respon anak-anak seperti apa? Nah itu dia, paling dari sekian banyak anak ini hanya ada 1-2 anak yang aktif ketika saya beri kesempatan untuk bertanya, begitu. Oh, begitu ya. Jadi Iya. Ibu punya permasalahan ini, anak-anak tidak aktif dalam pelajaran dan banyak yang tidak mengerjakan tugas ya. Iya. Nah, sekarang Ibu Onci sudah tahu Ibu Onci punya akar masalah seperti Ibu Betul, Onci tadi. betul. Nah, sekarang rencana Ibu seperti apa? Saya sudah kasih ingat di WA group untuk apa mereka bisa menyelesaikan tugas dan mengumpulkan tugas, begitu Iya. Pak Mia. Baik. Oh ya, Ibu sudah ingatkan anak-anak di WA group, tapi hasilnya bagaimana? Ada perubahan tidak? Hasilnya tetap Hasilnya sama tetap tuh. sama. Oke. Nah, mungkin tadi Ibu Onci sudah cerita untuk waktu di kelas itu Ya. pembelajaran Ibu Onci menggunakan metode cerita ya. Betul. Cerita ada tanya jawab Ada juga. tanya Nah, jawab. sementara hanya ada beberapa anak yang aktif. Mungkin ada cara lain yang bisa Ibu lakukan. Saya pikir-pikir nih Pak Mias. Ya. Mungkin saya harus rubah saya pun cara mengajar. Oh iya. Jadi setelah saya refleksi, saya nanti mau rubah saya pun metode mengajar. Saya mau pakai model pembelajaran yang lebih berpihak pada siswa, begitu. Jadi saya mau menyiapkan materi melalui PPT misalnya. Iya. Jadi saya bisa putar video pembelajaran. Iya. Intinya saya bisa merubah saya pun gaya mengajar dari yang kemarin-kemarin tuh. Saya rubah menjadi sesuatu yang lebih baik begitu. Supaya anak-anak bisa lebih semangat dalam belajar. Ya paling tidak saya menyiapkan lingkungan belajar yang aman, nyaman bagi anak-anak dalam belajar. Mungkin sekali-sekali saya bisa putar musik. Ya, itu luar biasa, hal yang luar biasa. Saya sangat setuju dengan langkah yang Ibu ambil ini, luar biasa. Nah sekarang kira-kira bagaimana komitmen Ibu untuk rencana ini bisa terlaksana? Ya, jadi begini Mbak Mia, saya seperti yang tadi saya sampaikan, saya mau mendesain pembelajaran yang lebih berpihak kepada siswa. Saya akan terus menuntun anak-anak dalam proses belajar. Iya. Itu yang pertama. Yang kedua, saya juga mau mengembangkan diri. Iya. Mungkin saya melakukan latihan terus-menerus. Saya juga bisa ikut kegiatan-kegiatan di luar yang bisa bermanfaat untuk saya sendiri. Itu yang saya ada pikir Bapak Mias. Wah, itu keren sekali tuh, itu luar biasa. Jadi Ibu tetap semangat saja. Saya ingin dengar perubahan apa yang terjadi setelah ini. Saya ingin sekali mendengar perkembangan yang terjadi setelah itu. Baik Bapak Mias. Nanti pasti hasilnya seperti apa saya akan kembali lagi untuk menyampaikan di Bapak Mias tentang perkembangan. Kalaupun dalam perjalanan ada hal-hal yang belum sesuai seperti apa yang saya harapkan, saya pasti akan datang lagi. Terima kasih banyak-banyak untuk waktunya sudah datang bagi saya. Selamat siang. Selamat siang, Bapak. Selamat siang, Ibu. Silahkan duduk. Terima kasih. Baik, selamat siang teman-teman sekalian. Jadi di kesempatan siang hari ini
Saya berterima kasih teman-teman sudah ada di sini. Di pertemuan kita ini kita punya maksud untuk melakukan satu praktek supervisi akademik yang dilakukan dengan sebuah praktik coaching begitu. Iya. Kita akan melakukan satu praktik coaching antara Bapak dan Ibu, Bapak Mika sebagai coach, sebagai coachee dan Ibu Ori sebagai coach. Dan karena itu silakan Bapak Ibu. Lalu kita ulang. Selamat siang. Selamat siang Ibu. Selamat siang Bapak Mik. Apa kabar? Baik. Syukurlah. Kira-kira apa ya tujuan Bapak Mikael mau bertemu saya siang ini? Jadi yang pertama nih Ibu, Ya. saya minta terima kasih. Saya sudah cari Ibu berapa hari. Aduh begitu. Saya sudah cari Ibu berapa hari, tapi ini hari baru saya bertemu Ibu nih. Iya. Saya ada sedikit hal yang saya perlu cerita dengan Ibu. Iya, baik. Selaku sapu Ibu guru senior di sini tentang ada anak satu yang di sapu kelas ini. Dia ini terikat rock guide begitu. Oh iya. Iya, dia terikat rock guide dan dia ini punya keadaan itu sangat mengganggu teman-teman yang lain. Iya. Begitu. Jadi ini yang coba saya pergi berpikiran untuk pergi cerita di Ibu senior. Jadi dia saya datang. Oh seperti itu. Oke, tapi saya minta Bapak Mika tenang dulu. Iya. Bapak Mika tenang dulu, mungkin Saya duduk. berpikiran sekali Ibu. Bapak Mika duduk baik-baik dulu. Terima kasih. Ya, lurus. Coba Bapak Mika tarik napas, lepas, 2-3 kali begitu. Ya, bagaimana? Agak rasa enak kok? So, agak enak sedikit. Ya, baik. Yang Bapak Mika buat ini dia bernama teknik stop. Ya, jadi ini Bapak Mika bisa buat di kelas. Mungkin ketika anak-anak lagi sumpek dalam belajar, Bapak Mika bisa pakai ini untuk buat anak-anak fokus kembali pada pelajaran yang Bapak Mika mau sampaikan. Jadi sekarang Bapak Mika buat itu, silahkan Bapak Mika menyampaikan masalah yang tadi. Jadi saya ini terganggu sedikit dengan ini anak ini. Iya. Artinya dia punya keadaan seperti begini ini. Yang pertama dia mengganggu anak-anak yang lain. Iya. Habis itu sekali. Proses pembelajaran di dalam kelas ini tidak berjalan baik, tidak berjalan efektif. Karena dia kondisi. Betul. Ini yang saya juga stres juga dengan keadaan. Iya. Seperti itu. Terus apa kekuatan yang Bapak miliki? Saya sudah mencoba untuk berkolaborasi. Iya. Saya mencoba untuk berkolaborasi dengan teman-teman. Jadi kebetulan kami kan kelas paralel toh. Iya. Jadi saya dan teman yang di kelas 1 sebelah ini kami berkoordinasi coba kira-kira bagaimana dengan kondisi ini. Jadi kita sudah berkolaborasi dengan teman untuk mencari kira-kira menurut anak ini apa yang kita harus buat tentang anak ini. Iya, dan juga saya juga sudah kasih tahu cerita dengan ini anak orang tua juga. Oh, dengan orang tua juga sudah. Iya. Wah. Dengan ini orang tua ini anak juga dengan orang tua yang terganggu ini. Indonesia sudah cerita dengan orang. Oh, sudah begitu. Luar biasa. Apa yang Bapak buat? Artinya Bapak bangun komunikasi, Bapak berkolaborasi baik dengan guru, dengan orang tua. Itu sudah jalan Iya. Terus menurut Bapak punya rencana ke depan yang Bapak mau buat itu seperti apa? Saya rencana ke depan ini karena ini persoalannya sedikit rumit. Iya. Anak ini dia punya karena dia mengganggu kondisi kelas. Iya. Sehingga rencana saya ke depan itu
saya membawa dia di hamba Tuhan. Iya, betul sekali. Saya mau bawa dia di hamba Tuhan untuk didoakan. Iya. Itu rencana saya ke depan seperti itu. Itu langkah yang luar biasa menurut saya. Anak ini harus ditolong juga ya. Iya. Baik. Ada yang lain lagi mungkin? Ada juga. Iya. Rencana ke depan juga saya ini akan terus berkoordinasi dengan guru senior. Iya. Dan juga saya bersama-sama dengan guru senior untuk sampaikan kepada kepala sekolah. Oh iya, betul, harus begitu. disampaikan. Jadi memang sebelum menuju ke hamba Tuhan saya lapor juga kepada sekolah. Iya, betul. Supaya tapi sebelum ke kepala sekolah saya ada guru senior dulu. Iya. Buat nanti kita cari solusi lagi. Ya. Ini langkah yang luar biasa yang Bapak Mika ambil ini, saya salut. Lalu apa Bapak punya komitmen ke depan? Komitmen ke depan itu yang pertama, saya akan kembali bertemu dengan anak Novi. Anak Novi, iya. Setelah ini kami ke hamba Tuhan, habis itu langkah ke depan itu saya harus sampaikan kepada orang tua dan anak Novi ini supaya kira-kira bagaimana penanganan lebih lanjut terhadap anak ini. Betul. Habis itu saya juga akan mencoba menenangkan orang tua yang ada. Ya, betul. Beberapa orang tua yang ada ini saya coba tenangkan mereka karena mereka juga merasa terganggu terhadap perilaku daripada anak ini. Iya, betul. Karena anak-anak mereka itu takut dengan kondisi. Iya. Dia coba menenangkan mereka. Iya, itu luar biasa sekali. Langkah yang Bapak ambil, saya pikir itu tepat ya, langkah yang Bapak ambil sehingga semua pihak juga ikut terlibat dalam membantu si Novi ini, sehingga dia bisa cepat pulih. Saya berharap kali berikut mungkin Bapak bisa bertemu saya lagi. Ya, saya pasti akan dapat kita berkolaborasi untuk perkembangan anak ini. Perkembangan anak Novi ini supaya dia lebih baik lagi. Kolaborasi tetap saya akan terbangun untuk perkembangan anak ini ke arah lebih baik lagi. Baik. Bapak Mika harus semangat ya. Saya cukup lemah juga dengan kondisi ini. Saya salut dengan Bapak Mika punya langkah. Ini persoalan sedikit berat sekali. Ini coba persoalan yang nyata bahwa ini tidak nyata. Jadi saya membuat saya pikiran sekali. Iya, tapi Bapak Mika harus tetap semangat. Terima kasih. Coba Bapak Mika senyum sedikit. Iya. Terima kasih. Ya, saya yakin Bapak Mika bisa. Semangat ya Bapak Mika. Luar biasa. Semangat. Tuhan berkati. Terima kasih, ya, Ibu. Bapak Mika. Selamat siang. Selamat siang. Itu nanti saya permisi itu, Ibu. Baik, Bapak. Jangan marah ya. Ini tidak apa-apa. Ibu waktu ini. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa ya. Tidak apa-apa. Saya menunggu informasi selanjutnya. Terima kasih. Sama-sama. Saya permisi ya. Ya, baik Bapak. Selamat pagi Bapak. Pagi. Bapak ya. Minta maaf Bapak, mungkin Bapak ada sibuk, saya mengganggu sedikit ini. Tidak apa-apa Pak. Tidak apa-apa. Baik, selamat pagi teman-teman semua. Hari ini kita akan melakukan praktek coaching supervisi akademik. Pak Mikael sebagai coach dan Pak Mias sebagai UC, saya sebagai pengamat. Karena itu saya memberikan kesempatan kepada Pak Mikael dan Pak Mias untuk melakukan praktek. Silahkan. Terima kasih. Bagaimana Pak Mias? Kaget-kaget ini. Apa ini? Bagaimana? Ya, begini Bapak, saya ini ya akhir-akhir ini di satu kelas ini ada beberapa anak, bahkan saya bisa bilang sebagian besar anak ini tidak terlalu aktif dalam pembelajaran Bapak. Jadi kadang-kadang saya tanya juga tidak ada yang mau jawab. Begitu Bapak. Ada yang sampai tidur-tiduran di kelas. Nah ini yang saya anggap ini sesuatu yang sangat mengganggu, dan saya anggap Bapak orang yang tepat untuk kita bisa bertukar pikiran. Dari ini yang saya datang di Bapak ini. Oh begitu ya? Iya. Ya baik, sekarang Bapak Mias tenang dulu ya.
Bapmias tenang dulu. Bapmias tarik nafas. Dalam-dalam, coba lepas dari hidung. Coba Bapak lakukan beberapa kali, coba. Nah, sudah ya? Kira-kira apa yang Bapak rasa? Tenang sedikit Bapak. Saya sekarang lebih merasa rileks, lebih tenang. Sedikit lebih tenang. Luar biasa. Nah, kira-kira sekarang apa yang Bapak harapkan dari pertemuan kita hari ini? Ya. Jadi Bapak, saya punya mau ini, maksudnya anak-anak di kelas saya ini bisa lebih aktif begitu Bapak, bisa lebih aktif dalam belajar, bisa lebih bersemangat saat belajar bersama saya Bapak. Oke. Ya Pak, Pamias sih saya tanya banyak, tidak apa-apa ya? Tidak apa-apa Bapak, itu justru itu saya datang di Bapak. Baik. Kira-kira menurut Pamias, apa yang menyebabkan Pamias punya anak-anak ini kurang aktif atau bersemangat? Bapak, saya pikir-pikir ini mungkin saya punya gaya mengajar dan metode yang saya gunakan di kelas ini mungkin cenderung monoton, sehingga anak-anak cepat terasa bosan Bapak. Kira-kira metode dan gaya mengajar seperti apa yang Bapak selama ini ada terapkan? Nah, selama ini kan kalau pas dia mengajar, saya ambil buku di perpustakaan, minta anak-anak bawa ke kelas. Ada memang beberapa soal yang saya sudah siap di LKPD. Sampai di kelas saya suruh baca materi di halaman berapa, suruh baca, lalu orang kerja soal-soal itu. Anak-anak kerja soal-soal itu, ada sering dalam kelompok diskusi, ada yang secara mandiri. Tapi itu pun kadang sampai habis waktu tuh ada yang tidak kerja juga. Begitu. Oh, jadi menurut Pamias ini, karena metode dan gaya mengajar Bapak seperti ini, yang membuat murid Bapak kurang aktif dalam pembelajaran, begitu? Betul, Bapak. Saya merasa itu penyebabnya. Mungkin ada faktor lain lagi, kok hanya itu saja. Coba Bapak Mias pikirkan lagi dulu. Iya Bapak, saya juga memang selama ini belum begitu memahami kebutuhan belajar anak-anak. Jadi mungkin karena saya belum begitu memahami kebutuhan belajar murid-murid di kelas, sehingga pembelajaran yang saya buat ini mungkin membosankan, tidak terlalu menarik, karena mungkin anak-anak anggap tidak sesuai dengan kebutuhan mereka. Seperti itu. Nah, kalau begitu Pak Mias, sekarang kira-kira apa yang harus Pak Mias buat atau lakukan Pak Mias? Iya Bapak. Mungkin yang perlu saya buat ini, saya harus tahu dulu anak-anak punya kebutuhan belajar Bapak. Saya harus tahu dulu anak-anak punya kebutuhan belajar, dan itu mungkin lewat asesmen diagnostik saya harus buat itu. Nah, setelah itu saya juga harus buat rancangan pembelajaran di kelas semenarik mungkin, dengan mungkin metode yang baru ya, atau gaya mengajar yang mungkin berbeda dari biasanya. Mungkin hanya dengan itu anak-anak bisa lebih bersemangat dan belajar dengan saya. Bagus Pak Mias. Coba Pak Mias gambarkan perubahan seperti apa yang akan Pak Mias buat. Iya, lakukan. Baik Bapak, jadi saya rencananya mau buat asesmen diagnostik. Nah, setelah itu saya juga dari hasil asesmen diagnostik itu saya akan coba merancang satu modul ajar berdiferensiasi, yang di dalamnya itu saya sudah coba membuat beberapa rancangan video pembelajaran, dan video kebetulan di sekolah ada LCD 1 atau 2 biji. Nanti rencananya saya akan pakai itu di kelas. Jadi video yang saya sudah buat di Canva itu nanti rencananya saya akan tampilkan saat pembelajaran. Nah, saya juga rencana ada siapkan beberapa ice breaking sederhana, ketika saat belajar anak-anak mulai terlihat rasa jenuh atau apa, kita coba bangkitkan semangat mereka dengan ice breaking yang ada itu. Itu saya punya. Luar biasa Pak Mias, sangat luar biasa. Saya sangat senang mendengar rencana Pak Mias ini. Begitu. Nah, sekarang apa yang Pak Mias rencanakan itu? Kira-kira kapan Pak Mias mau buat?
lakukan Pak Mias. Baik Bapak. Jadi ini sebentar setelah ini saya rencana mau bikin instrumen dulu. Jadi instrumen untuk asesmen diagnostik ini saya bikin. Kebetulan besok itu ada jam pelajaran. Jadi ada jam pelajaran saya. Jadi habis belajar saya mau asesmen diagnostik dulu untuk anak-anak. Setelah itu dari hasil asesmen yang besok saya buat itu, saya nanti dalam minggu ini saya akan buat satu modul ajar, rencana modul ajar preferensiasi, supaya modul itu yang nanti saya pakai di pembelajaran minggu depan, bisa penjatuhan. Nah termasuk juga video dengan beberapa ice breaking, saya ada lihat di YouTube ada 1-2 contoh, saya mungkin bisa tiru dari situ dan sesuaikan dengan kondisi di satu kelas. Luar biasa, sangat luar biasa sekali. Saya juga tidak sabar sekali untuk mendengar perubahan yang terjadi pada murid-murid Pak Mias ini. Ya, karena saya dengar saja saya sangat senang sekali Pak Mias. Terima kasih Pak motivasinya. Sama-sama Pak Mias. Terima kasih sudah memilih saya sebagai teman belajar Bapak ya. Baik Bapak, kalau begitu saya permisi dulu Bapak. Saya mau bikin instrumen asesmen diagnostik dulu Bapak. Baik, nanti kalau ada kendala saya datang lagi. Baik, saya tetap tunggu Pak Mias. Saya tetap tunggu Pak Mias untuk perkembangan selanjutnya Pak Mias. Ya. Siap Bapak, terima kasih. Ya. Selamat pagi ya. Hati-hati ya Pak Mias. Ya, luar biasa. Terima kasih. Hati-hati ya.